Shalom, jumpa lagi dalam We Are Sola Fide. Kali ini kita akan membahas rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa, pelajaran ke-12 dengan judul Saat Kemuliaan Salib dan Kebangkitan. Ya, tema Yohanes pasal 18 ayat 37 dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ada 3 bagian yang akan kita soroti pada ajaran Sekolah Sahabat ini. Yang pertama adalah Pilatus menolak akan kebenaran. Dan kemudian kita akan membahas kemuliaan salib, yaitu raja yang disalibkan berdasarkan Yohanes pasal 19 ayat 17 dan 30, di mana Pilatus mengakui Yesus sebagai seorang raja orang Yahudi. Dan terakhir, kita akan coba melihat kemuliaan kebangkitan. Pilatus mendapatkan kesempatan untuk berada di samping Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Sangat-sangat disayangkan atau sayang sekali karena begitu dekat dengan kebenaran, dia tidak mendengarkan akan kebenaran, yaitu Yesus itu sendiri. Mungkin pertanyaan yang menarik di sini, apa yang membuat sebenarnya Pilatus berpaling dari juru selamat yang padahal sudah ada di sampingnya atau di depannya? Nah, beberapa hal yang akan kita pelajari pada saat ini adalah sebenarnya Pilatus mempunyai kesempatan untuk menerima akan kebenaran, tetapi di sini dia ketakutan akan kehilangan otoritas dan hak istimewanya. Tekanan orang banyak pada waktu itu membuat dia menjauh dari kebenaran. Dia lebih memilih untuk bersama-sama dengan mayoritas yang mau untuk membinasakan Yesus pada saat itu. Tapi menarik yang dicatat oleh Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai 22, di mana Roh Kudus meyakinkan Pilatus bahwa ia telah menghukum raja orang Yahudi, karena kita tahu di atas kepala Yesus inilah raja orang Yahudi, ya, yang disuruh ditulis oleh Pilatus. Namun sayang sekali Bapak Ibu sekalian, alih-alih menerima rahmat ilahi karena tidak bisa atau tidak mampu menanggung rasa bersalahnya, Pilatus ini bunuh diri di pengasingan di Galilea. Konsekuensi menolak panggilan Roh Kudus, kita akan jauh dari hadirat Tuhan atau kita akan binasa. Panggilan keselamatan sebenarnya ada untuk Pilatus juga, tetapi dia menolak kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saudara dan saya menerima kasih karunia yang diberikan Tuhan dan panggilan yang diberikan secara langsung bagi kita? Bagian terakhir dari rangkuman Sekolah Sahabat ini menarik adalah kisah tentang seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu cerita ini. Maria Magdalena termasuk orang yang sangat-sangat bersedih atas kematian daripada Yesus. Ketika dia sampai di kuburan Yesus pada hari pertama minggu itu atau hari Minggu, dia melihat kubur Yesus sudah kosong dan Maria ini kita tahu bersama menangis dan dia bersedih karena Yesus atau tubuh Yesus sudah tidak ada pada waktu itu. Satu kekhawatiran Maria pada waktu itu adalah menemukan tubuh Yesus yang tak bernyawa pada saat itu. Rasa sakit dan air matanya menghalanginya untuk melihat kenyataan yang ada di sekitarnya. Tetapi baru ketika Yesus memanggil namanya, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Di sini kita bisa melihat bahwa Maria adalah seorang perempuan yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus kepada sahabat-sahabatnya, dan berita ini tersebar sampai ke seluruh dunia. Apa aplikasi rohani yang boleh kita pelajari? Seorang perempuan sederhana dipakai Tuhan untuk bisa menyampaikan misi yang luar biasa. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita mau untuk menyampaikan misi daripada Tuhan, untuk tetap menjalankan misi, yaitu menjangkau orang lain untuk menerima akan kasih karunia Tuhan? Untuk itu tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, because we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.